Halo sore, apa kabar teman-teman? Sore ini Liku-Liku akan sedikit sharing terkait dengan ini membran RO yang cepat buntu. Ya, ini sering sekali dialami oleh teman-teman kita, termasuk depot saya. Jadi ternyata selama ini ya, instalasi dari depot kita pada umumnya itu tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya. Ya, biasanya kan depot RO itu kan stepnya itu mulai dari air baku, kemudian biasanya ada sedimen filter. Kalau nggak ada sedimen filter itu langsung ke media FRP, ya. Terus kemudian keluaran dari media FRP, baik itu ada biasanya kalau nggak ada 2 tabung, ada 3 tabung. Nah, dan step berikutnya baru masuk ke sedimen filter. Ya, setelah sedimen filter baru masuk ke membran RO. Nah, gitu ya. Itu pada umumnya setting dari depot RO itu seperti itu. Nah, setelah saya coba cari tahu kenapa membran RO itu cepat buntu, ya, itu masalahnya itu gini. Ternyata membran RO itu ada membran sebelum RO yang harus dipasang. Ya, urut-urutannya adalah dari mikrofiltrasi, kemudian ultrafiltrasi, nanofiltrasi, baru RO. Nah ini ya. Jadi dari mikrofiltrasi sendiri mungkin kita bisa wakili dengan sedimen filter. Oke ya, itu nggak masalah pakai sedimen filter. Itu sebagai pengganti mikrofiltrasi. Ya. Jadi mikrofiltrasi yang seharusnya kita pasang, oke, kita coba gantikan dengan sedimen filter yang sebetulnya fungsinya mirip-mirip ya. Cuman kalau mikrofiltrasi itu memang bentuknya juga mirip seperti ini ya, mirip seperti ini, cuman komponen dalamnya aja beda. Dia seperti modelnya itu seperti kertas yang digulung-gulung seperti itu, dan ada juga yang bentuknya lempengan-lempengan kertas gitu. Itu mikrofiltrasi. Nah, biasanya mikrofiltrasi itu perlu tekanan juga. Ya, tekanan yang dianjurkan kira-kira 0,2 bar itu minimal ya. Minimal 0,2 bar sampai dengan 5 bar. Nah, yang disaring di mikrofiltrasi itu diantaranya adalah bakteri dan suspended solid atau padatan terlarut. Ya, padatan terlarut dan bakteri itu sudah berhenti di mikrofiltrasi. Tapi ketika kita menggunakan sedimen filter, itu sebetulnya padatan terlarut dan bakteri itu juga lolos, ya, lolos. Oke ya. Dan mikrofiltrasi itu tidak bisa menyaring yang namanya virus, terus kemudian multivalen ion, kemudian monovalen ion, dan airnya sendiri. Gitu ya. Jadi mikrofiltrasi itu hanya ada 2 yang bisa disaring, yaitu padatan terlarut dan bakteri. Oke. Kemudian step kedua setelah mikrofiltrasi ada yang namanya ultrafiltrasi. Ya, ini pori-porinya lebih rapat lagi. Ya, lebih rapat lagi. Ultrafiltrasi itu juga memerlukan tekanan, yaitu antara 1 sampai dengan 10 bar. Ya, minimal 1 bar ya. Itu bisa dipakai untuk mendorong membran ultrafiltrasi. Bentuknya seperti apa? Ya mirip seperti ini, ya. Teman-teman bisa browsing di
internet, ya, bisa bandingin gambar fisik dari ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, dan yang lain. Nah, ultrafiltrasi dia selain menyaring padatan terlarut, juga menyaring bakteri dan virus. Ya, ini ya, ada menyaring bakteri, padatan terlarut, dan virus. Multivalen ion dan monovalen ion serta airnya sendiri itu lolos, ya, lolos, artinya nggak tersaring. Baru tahap berikutnya setelah ultrafiltrasi baru nanofiltrasi. Nah, nanofiltrasi sendiri itu sampai mampu menyaring yang namanya multivalen ion. Ya. Makanya dia perlu tekanan pompa antara 5 sampai dengan 10 bar. Oke ya, jadi step berikutnya adalah nanofiltrasi. Nanofiltrasi fisiknya juga sama dengan membran RO yang kita kenal. Ya, nanofiltrasi itu fisiknya juga sama, cuman pori-porinya yang berbeda. Nah, di dalam nanofiltrasi dia mampu menangkal atau menyaring sampai dengan multivalen ion. Jadi selain padatan terlarut, bakteri, virus, dan multivalen ion. Itu nanofiltrasi, membutuhkan dorongan antara minimal 5 bar ya, sampai dengan 10 bar. Itu nanofiltrasi. Baru step berikutnya yang namanya kita kenal sebagai membran RO. Ya, itu ya. Nah, membran RO sendiri itu perlu dorongan pompa sebesar minimal 10 bar. Itu untuk membran RO. Nah, membran RO itu bisa menyaring sampai monovalen ion. Jadi mulai dari padatan terlarut, bakteri, virus, multivalen ion, dan monovalen ion. Itu ion yang terkecil. Baru air. Air lolos ya, airnya lolos. Ya, makanya air yang keluar dari membran RO itu benar-benar air murni. Ya, air murni. Nah, kenapa cepat mampet, membran kita cepat mampet? Ya karena yang seharusnya material seperti padatan terlarut, bakteri, virus, multivalen ion itu ditangkal terlebih dahulu di membran sebelumnya, dari mikrofiltrasi, ultrafiltrasi sampai dengan nanofiltrasi, dia langsung bypass dari sedimen filter, dari FRP itu langsung masuk ke reverse osmosis. Makanya ya semua akan numpuk di membran RO ini. Wajar kalau cepat buntu ya. Nah, bagaimana dengan liku-liku? Liku-liku juga sekarang itu masih menggunakan cara-cara yang dipasang oleh pemasang depot terdahulu. Jadi belum ada tahapan mikrofiltrasi, ultrafiltrasi sampai nanofiltrasi, itu belum ada. Ya, makanya membran RO-nya juga cepat buntu. Ya, nah itu kita memang perlu setiap saat cleaning. Ya, tapi ya itu tetap nggak akan awet. Tapi coba kita urutannya, ya stepnya itu mulai dari mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan RO. Saya rasa membran kita tuh akan sangat awet. Ya, oke, mungkin itu sharing kita sore ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Liku-Liku sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Silahkan share bagi yang belum tahu channel ini biar bisa mengikuti manfaatnya juga. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan.